Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Februari 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Kemudian 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-18, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kemudian 2 Raja-Raja 5 ayat yang 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, ya, khususnya di 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-7, ya. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang, melihat dengan mataku sendiri. Sungguh setengah pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi ini cerita soal Salomo, Bapak Saudara. Ya. Ya. Jadi datanglah ratu, ya, dari Seba, ya, melihat hikmat Salomo. Ya. Ada kuasa, ada hikmat dari Salomo itu. Ya, Bapak Saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus tahu arti firman Tuhan ini. Ya. Jadi ratu ini tercengang-cengang melihat hikmat Salomo ini. Datang jauh-jauh. Ya. Jadi semua sudah diatur oleh Tuhan, ya. Kemakmuran, ya, melebihi kabar yang kudengar. Jadi ada kemakmuran, ya. Salomo ini makmur, ya. Jadi datanglah ratu ini, ya, mengunjungi dia, ya. Dia lihat dengan mata kepala. Ternyata benar, ya. Kuasa Tuhan, ya, ada di dalam Salomo ini. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Ya. Kemudian 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-18, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Jadi ini Nabi Elia, ya, posisinya ada di janda Safat ini, ya, disuruh oleh Tuhan. Setelah habis makan minum, ya, anaknya sakit ini, janda ini, ya. Janda ini mulai, ya, menyalahkan kasih salah Nabi Elia ini, ya. Jika engkau datang ke rumahku, ya, kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku supaya menyebabkan anakku mati, ya. Di pojok lagi Nabi Elia ini. Jadi Nabi Elia ambil anaknya, naik ke lantai atas, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan kabulkan doa Nabi Elia, dikembalikanlah roh anak itu hidup kembali. Bapak Saudara, luar biasa. Dipanggillah ibunya, ini anakmu sudah hidup. Akhirnya janda itu percaya bahwa firman Tuhan dipercayakan kepada Nabi Elia. Ya, jadi firman Tuhan adalah ya dan amin, Bapak Saudara. Ya. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11, tetap pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka
bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Ini cerita soal Naaman. Jadi Naaman ini sakit kusta, Bapak Saudara. Nah, jadi terpaksa dia mencari hamba Tuhan ini, ya, di Israel itu, bernama Elisa. Ya, jadi Elisa menyuruh dia, ya, tidak perlu berdoa lagi, ya, dia hanya menyuruh dia, ya, pergi, ya, pergi ke sungai itu, ya, masuklah ke dalam 7 kali, ya, itu di ayat yang sebelum, supaya sembuhlah penyakitmu. Jadi Naaman ini berpikir bahwa Nabi Elia ini datang keluar untuk menggerak tangannya, ya, tidak perlu itu, ya, tidak perlu, asal percaya ada kesembuhan, ya. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus pasti ada kesembuhan di dalam segala hal. Ini percaya kepada firman Tuhan. Doa penuh kuasa itu. Imanmu lah yang menyelamatkan penyakitmu. Ya Bapak Saudara-saudara, ya. Jadi Naaman ini sembuh, ya. Setelah dia sembuh, dia menyadari bahwa di seluruh dunia cuma hanya Allah di Israel, ya, yang dia percayakan kepada Elisa ini. Demikian juga sekarang juga Bapak Saudara, kita hidup di sekarang ini. Tuhan bisa pakai siapa aja bisa untuk sembuhin orang. Ada banyak anak-anak Tuhan di Messenger, ya, saya doain mereka kebanyakan firman Tuhan. Baca sembuh. Karena mereka percaya Tuhan Yesus. Saya tidak perlu jauh-jauh ke rumahnya. Rumah jauh itu. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, di Ambon. Jadi saya kirim lewat Messenger saja. Ya, luar biasa itu. Tuhan Yesus menyembuhkan jarak jauh, jarak dekat bisa, jarak jauh bisa. Percaya saja Bapak Saudara. Harus bayar mahal, ya. Saya hari ini baca Alkitab sudah hari yang ke-6, ya. Ya, kemarin saya baca hari yang ke-5, saya dapat 66 pasal, ya, di hari yang ke-5 itu di hari Selasa itu kemarin tanggal 27 saya dapat 66 pasal itu luar biasa itu, saudara. Hari ini lagi saya baru nanti jam 7 malam baru saya total berapa pasal saya dapat, ya. Jadi saya bangga punya Tuhan Yesus yang mengajari saya. Di dalam diri kita ada Roh Kudus, ya, mengajari kita. Di Alkitab ada 9 karunia. Bapak Ibu boleh baca di Korintus 12 itu. Ada 9 karunia, ya. Jadi kita menggali, ya, baca firman Tuhan lebih dalam lagi, ya. Guru saya Tuhan Yesus, bukan manusia. Langsung Tuhan saya, guru saya. Oh, ada ayatnya, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, ya. Jadi guru saya Tuhan Yesus, bos saya Tuhan Yesus, ya. Itu luar biasa, penciptanya, ya. Jadi kita kalau sudah diberkati Tuhan jangan sombong. Makin rendah diri makin kita diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau kita diberkati Tuhan kita sombong, wah, kita akan jatuh nanti. Itu bahaya itu, tanpa disadari, ya. Kita harus merendahkan diri, murah kasih juga. Jangan main kikir-kikir saja, ya. Persembahan ada 2 macam, baik di gereja hari Minggu, baik juga di luar. Persembahan juga di luar juga ada, pengemis, kasih
1000 2000, beliin dia minum. Itu persembahan yang kedua itu. Ya Bapak Saudara, jangan cuma hanya kita mikir di gereja aja hari Minggu. Hari Minggu juga kita kasih harus benar-benar tulus. Ya. Tuhan lihat hati, bukan lihat duitmu, uang kita. Ya. Tuhan Yesus sumber segala berkat. Ya. Jangan kita sama Tuhan Yesus kikir pelit. Ya. Ubah semua itu. Ya. Tuhan Yesus sudah mati di bukit Golgota untuk ulah dosa manusia ini. Ya. Karena kita dari tanah, debu tanah itu. Sampah kita semua itu. Cuma Tuhan Yesus yang suci mulia. Ya. Itu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya, latar belakang saya orangnya ya tidak tahu apa-apa. Akhirnya tahu juga saya. Karena saya baca Alkitab Kejadian 1 Wahyu ya 2 minggu selesai, 14 hari selesai. Saya doa-doa supaya bulan ini 14 hari selesai lagi. Diingatkan Roh Kudus. Ya. Bukan baca selesai langsung berhenti, baca lagi, ulang lagi, terus menerus. Karena saya dipilih. Tapi ibu juga dipilih juga. Tapi mau tidak baca Alkitab. Ya, bisa puasa dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu kalau puasa lebih bagus lagi, doa manjur lagi. Ya Bapak Ibu saudara. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, sisa hidup kita serahkan pada Tuhan. Ya. Hidup di dunia cuma sementara aja. Ya, harta kekayaan tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan cuma Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu saudara ya sekalian, walaupun kaya, ya, mati tidak bawa apa-apa. Sandal jepit juga tidak bawa, sepatu tidak bawa, dompet tidak bawa, HP tidak bawa, mobil tidak bawa. Yang bawa apa? Ya. Yang bawa cuma roh kita aja. Ya, tubuh kita jadi debu, roh diangkat naik. Sampai di atas diselidiki itu. Ini waktu kamu di dunia lagi ngapain? Ada buat apa? Tuh. Kita dihakimi di atas. Dia saudara-saudara sekalian yang sedang dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi tempat kita di surga. Tuhan sudah sediain. Ya, terbuat dari emas dan perak. Ya, batu permata, berlian. Itu rumah kita di sana. Beda dengan kita di dunia ini. Rumah dibuat dari semen. Ya, lain itu urusan. Ya, saudara saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Saya ingin menutup firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi kita dengan Tuhan adalah satu. Ya, menyatu. Ya, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.